Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Sati Fatir. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya NKRI. Yang pertama di sini yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di sini tentara Jepang mengumumkan dibentuknya BPUPKI, Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disingkat BPUPKI. Badan ini bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari mengenai masalah tata pemerintahan atau pembentukan negara Indonesia merdeka. Nah, yang kedua di sini yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, presiden dan wakil presiden untuk pertama kali dipilih oleh PPKI karena MPR yang berhak memilih dan melantiknya belum terbentuk. Hal itu telah diatur dalam pasal 3 aturan tambahan UUD 1945 dalam sidang pertama PPKI. Otto Iskandar Muda mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden ini dilakukan secara aklamasi. Dan yang ketiga, pembagian wilayah Republik Indonesia. Nah, pada sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 juga telah memutuskan pembagian wilayah Indonesia untuk sementara waktu dibagi menjadi 8 provinsi, masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Kedelapan provinsi itu tersebut yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Dan yang ketiga yakni pembentukan departemen. Pembentukan departemen ini dibentuk pada tanggal 2 September 1945. Presiden Soekarno berhasil menyusun kabinet RI pertama yang terdiri atas 12 menteri departemen dan 4 menteri negara yang susunannya sebagai berikut. Menteri Dalam Negeri yakni RAA Wiranata Kusuma, Menteri Luar Negeri MR Ahmad Suparja, Menteri Keuangan MR Amaramis, Menteri Kehakiman Profesor Mr. Dr. Supomo, Menteri Kemakmuran Insinyur Suharman Cokrotiasuryo, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, dan lain-lain. Dan yang kelima yakni Komite Nasional Indonesia Pusat Daerah. Dan PPKI dalam sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 menegakkan perlunya pembentukan suatu komite nasional untuk membantu pekerjaan presiden sebelum terbentuk MPR dan DPR. Maka pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa. Kemudian yang terakhir yakni pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR. Dan untuk mewujudkan lembaga yang bertugas menjaga keamanan rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengusulkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat dilakukan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang bertujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat dan merawat para korban perang. Jadi BKR pada awalnya bukan merupakan kesatuan militer yang resmi, namun hanya sebagai penolong keluarga korban perang. Nah, yang kedua di sini perjuangan fisik dan diplomasi pertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang dimaksud perjuangan fisik di sini yaitu yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjadinya pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Dan yang kedua yakni Pelagan Ambarawa dari tanggal 12-14 Desember 1945. Yang ketiga yakni pertempuran Medan Area dari tanggal 13 Oktober 1945 sampai 10 Desember 1945. Yang keempat yakni pertempuran Padang dan sekitarnya tanggal 21 Februari 1945. Dan yang terakhir yakni Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1945. Yang kedua yakni perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni terjadinya perundingan Hoge-Valu pada tanggal 14 sampai 24 April 1946. Yang kedua yakni perundingan Linggarjati pada 10 sampai 15 November 1946. Yang ketiga yakni perundingan Renville pada 17 Januari 1948. Yang keempat yakni perundingan Rumroyon pada 7 Mei 1949. Yang kelima yakni konferensi Inter-Indonesia dari 19 sampai 22 Juli 1945 dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Dan yang keenam yakni konferensi Meja Bundar KMP dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949.
Dan yang ketiga, materi ketiga yakni sejarah singkat perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat pada masa kemerdekaan. Yang pertama yakni keadaan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan yang terjadi pada masyarakat. Satu, inflasi yang sangat tinggi. Yang kedua, pada tanggal 6 Maret 1946 pada saat kesulitan ekonomi mengimpit bahasa Indonesia. Yang ketiga, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Yang keempat, yakni kas negara kosong. Yang kelima, yakni eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Nah, yang terakhir di sini yakni keadaan sosial masyarakat pasca kemerdekaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, banyak terjadi perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dikarenakan sebelum kemerdekaan diproklamirkan, di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas dalam masyarakat, yang mana masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Dan itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.